化人，你还只为了这一剑？你让子弟送死脱衣，老夫能杀你一次。化神法吧。老祖别杀我！今日若败，藤家，老夫料想你的闪电，与藤家万世的滔天战。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renagen Immortal episode ke-51. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Waling telah bertarung melawan saudara dari Teng Huyuan, yaitu Teng Wan, yang memiliki kekuatannya sangat kuat karena ia menyerap esensi dari akar spiritual dan juga memiliki kekuatan dari darah Dewa Emas kuno yang membuat kekuatannya jauh lebih kuat dan juga membuat tubuhnya dapat beregenerasi dengan sangat cepat. Yang singkat cerita, dalam pertarungan itu Waling bisa menghentikan regenerasi dari Teng Wan dengan menggunakan kekuatan esnya untuk menutupi akar-akar spiritual yang berada di tanah, dan juga Waling telah mendapatkan darah emas dewa kuno yang berada di tubuh dari Teng Wan, yang lalu Waling membuat sebuah sosok dewa raksasa yang menghajar Teng Wan, membuat Teng Wan pun kalah dalam pertarungan, dan itu telah diketahui oleh Teng Huyuan. Dan pada episode kali ini barulah kita akan menyaksikan pertarungan epik Waling melawan si Teng Huyuan. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan sekarang Teng Huyuan yang sedang mengumpulkan para pasukan kultivatornya yang berada di ranah dari Nesken Soul sebanyak 4 orang, dengan di sana dipimpin oleh seorang bernama Teng Hachi. Teng Hachi bertanya kepada Teng Huyuan apakah di sini mereka berempat disuruh untuk menghabisi Waling, yang hal itu tentu saja sulit bagi Teng Hachi karena di sini mereka tidaklah sekuat dari Teng Wan. Bahkan Teng Wan sebelumnya yang berhadapan dengan Waling, Teng Wan berhasil dikalahkan oleh Waling dengan begitu cepat. Di sini mereka sangat pesimis akan bisa menghadapi Waling, tetapi Teng Huyuan menjawab bahwasanya mereka tidak disuruh untuk melawan Waling, tetapi mereka disuruh untuk membuang waktu menghadapi Waling selama dirinya di sini akan mempersiapkan sebuah segel formasi. Mendengar hal itu, Teng Hachi pun menerima perkataan dari Teng Huyuan, yang lalu pun ia keluar dari sana dan Teng Huyuan pun langsung mempersiapkan formasinya. Setelah itu pun mereka berempat langsung maju berhadapan melawan Waling, yang dalam pertarungan tersebut mereka berempat secara bersamaan mengeluarkan serangan mereka untuk menyerang ke arah Waling. Waling， 这样的。 Waling yang melihat mereka berempat telah mengetahui bahwasanya mereka berempat sepertinya merupakan orang kuat terakhir dari keluarga Teng selain Teng Huyuan. Jadinya Waling merasa puas karena setelah ini tidak ada lagi orang kuat selain Teng Huyuan. Mereka berempat mengeluarkan serangan andalan mereka menyerang ke arah Waling, dan Waling di sini untungnya dapat menghentikan serangan mereka menggunakan guntur merahnya, yang dengan sekali serangan dapat menghentikan serangan dari keempat ranah Nesken Soul tersebut, yang juga akibat ledakan itu membuat rumah-rumah yang berada di sana juga ikut hancur. 家的几人都在此地。 Setelah mengalahkan mereka berempat, Waling pun menyerap jiwa mereka berempat seperti para keluarga Teng lainnya, yang di saat yang bersamaan Teng Huyuan juga telah menyadari hal itu, yang hal ini pun membuat dirinya merasa sangat panik. Orang-orang yang melihat Waling dapat menyerap jiwa-jiwa dari keempat ranah Nesken Soul itu, mereka semua jadi ketakutan dan mencoba untuk kabur dari sana. Waling yang telah berhasil menyerap keempat jiwa dari ranah Nesken Soul itu sekarang pun mengincar para anggota keluarga dari Teng lainnya yang sekarang sedang berlari
lari-larian menjauhi Wanglin. Tetapi di saat itu adanya seseorang bernama Teng Hiro yang di sini ia memerintahkan kepada semua orang untuk tidak kabur, karena jika mereka kabur maka sama saja mereka semua merupakan seorang pengecut. Yang lalu Teng Hiro itu mengajak semua orang untuk membuat segel pelindungan agar Wanglin tidak bisa masuk ke tempat mereka. Setidaknya mereka bisa aman sebelum Teng Huyuan datang menyelamatkan mereka. Segel pelindungan pun mulai muncul menutupi kediaman dari kota keluarga Teng, tetapi Wanglin mengatakan, apakah kalian semua ingin menjadi kura-kura? Yang setelah itu Wanglin menggunakan langkah kakinya menghancurkan formasi tersebut yang hanya dengan 2 kali langkah saja membuat segel pelindungan itu hancur, membuat usaha mereka untuk membuat segel pelindungan jadi sia-sia. Wanglin juga mengeluarkan guntur merahnya menghajar para anggota keluarga Teng tersebut, tetapi Teng Hiro menyuruh kepada para pasukannya untuk segera bersiap-siap menghadapi Wanglin dengan di sini mereka maju ke hadapan Wanglin. Untungnya Wanglin dapat menghadapi mereka semua dengan hanya guntur merahnya saja dapat menghentikan semua pergerakan dari keluarga Teng tersebut. Yang lalu Wanglin mengatakan kepada mereka semua bahwasanya pada hari ini dirinya akan balas dendam kepada keluarga Teng yang telah mengacaukan keluarga Wang 400 tahun yang lalu. Yang setelah itu pun Wanglin menggunakan para pasukan rohnya untuk menghadapi para keluarga Teng yang sedang mencoba untuk melarikan diri. Banyak orang yang mencoba melarikan diri, mereka semua tidak selamat dari para pasukan rohnya Wanglin. Para warga keluarga Teng yang masih selamat, mereka mencoba untuk kabur dari sana dengan mereka pergi ke tempat dari kediaman utama keluarga Teng, yaitu tempat dari Teng Huyuan berada. Wanglin juga mengatakan kepada Teng Huyuan, kenapa kau tidak segera keluar Huyuan? Aku sudah mempersiapkan hadiah untukmu. Dan di saat yang bersamaan ternyata Teng Huyuan sekarang telah mempersiapkan apa yang telah ia persiapkan sebelumnya, yang ternyata merupakan sebuah pedang, yaitu pedang divine. Yang pedang tersebut langsung digunakan Teng Huyuan untuk menyerang ke arah Wanglin. Wanglin yang melihat itu menghina Teng Huyuan, ternyata kau telah membuang para anak-anakmu hanya untuk membuat senjata tersebut saja. Teng Huyuan pun merasa kesal karena dihina oleh Wanglin. Ia pun langsung melancarkan senjata pedang divine-nya ke arah Wanglin secara langsung. Tetapi Wanglin tak disangka bisa menahan serangan dari pedang divine tersebut dengan hanya satu tangannya saja, sambil mengatakan bahwasannya pedang divine ini tidak akan mampu untuk menghentikan dirinya. Yang setelah itu pun Wanglin menghancurkan pedang divine itu menggunakan satu tangannya saja. Yang setelah Wanglin menghancurkan pedang divanya dari Teng Huyuan, ternyata kondisi dari Teng Huyuan sekarang berada di kondisi yang kritis dengan tubuhnya penuh luka. Wanglin pun menghampiri Teng Huyuan dengan di sini ia membawa para jiwa-jiwa dari keluarga Teng sebelumnya yang berniat untuk menyerang ke arah Teng Huyuan. Tetapi Wanglin menghentikan para jiwa-jiwa tersebut. Wanglin pun berkata, bagaimana rasanya menghadapi situasi seperti ini yang dulu pernah kau lakukan kepadaku, yaitu menggunakan para jiwa dari keluarganya Wanglin sebelumnya yang dijadikan tawanan oleh Teng Huyuan. Kata Wanglin, sakit bukan dilakukan seperti ini. Teng Huyuan pun menjawab bahwasanya kaulah yang pertama memulai menghabisi cucuku. Wanglin menjawab kalau pemerintahan dari keluarga Teng lah yang membuat dirinya harus melakukan hal tersebut. Kaulah keluarga Teng yang harus bertanggung jawab atas banyaknya orang-orang dari kediaman kota Zhao yang banyak dari mereka kehilangan nyawa yang karena peraturan dan juga kekuasaan dari Teng Huyuan. Yang di saat itu Wanglin langsung menyerang ke arah Teng Huyuan, tetapi di saat itu tak disangka adanya Teng Hiro sebelumnya yang datang menyelamatkan Teng Huyuan. Teng Hiro menyuruh kepada Teng Huyuan untuk segera kabur, biarkan dirinya menghadapi Wanglin. Tetapi di saat itu tak disangka Teng Huyuan malah tertawa seperti orang jahat. Yang setelah itu ia mengaktifkan pedang divanya kembali, tetapi bukan untuk menyerang Wanglin, melainkan untuk menyerang energi kehidupan dari para anggota keluarga Teng dan juga warga kota Zhao. Yang tak disangka di sini pedang divine itu juga dirancang oleh Teng Huyuan untuk menyerap jiwa-jiwa dari para keluarga Teng dan juga para penduduk di sini, yang jiwa-jiwa mereka
mereka akan digunakan untuk kekuatan dari pedang divanya, yang setelah itu pun adanya badai hitam dan juga formasi yang begitu banyak di atas langit menyerang para warga dan juga keluarga Teng yang tersisa. Mereka semua tidak bisa kabur dari segel tersebut. Jiwa yang dimiliki oleh banyak orang pun satu persatu telah terhisap oleh kekuatan dari pedang divine milik Teng Huyuan. 老祖别杀我！今日若败，藤家。 Teng Huyuan pun terbang ke atas udara dengan begitu semangat menggunakan kekuatan jiwa-jiwa tersebut sebagai kekuatannya. Yang di sini Teng Hero ia begitu sangat kaget karena tak menyangka bahwasannya Teng Huyuan yaitu ayahnya sendiri telah memanfaatkan para warga dan juga keluarganya untuk kekuatannya sendiri. Yang seketika setelah itu kabut-kabut hitam bermunculan dari atas langit mengarah ke Teng Huyuan, dan di saat itu juga kedua putri dari Teng Hero ini juga terhisap jiwa mereka oleh Teng Huyuan, membuat Teng Hero pun sangat sedih atas perilakuan dari ayahnya sendiri kepada putrinya. Teng Huyuan seketika tampak berubah menjadi sosok yang mengerikan setelah mendapatkan kekuatan jiwa tersebut. Dengan dirinya juga memanggil sebuah tengkorak raksasa, mengatakan bahwasannya dirinya merupakan orang terkuat di sini. Yang lalu ia pun menggunakan tengkorak itu untuk mempersiapkan serangannya menyerang ke arah Wang Lin. Wang Lin yang melihat ini sudah menyadari bahwasannya Teng Huyuan sekarang berada di tepi jurang. 老夫料想你的闪电，为藤家犯下的滔天大。 Teng Huyuan menyerang Wang Lin menggunakan serangan tengkoraknya, dan Wang Lin mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan kekuatan dari bendera larangannya. Tetapi Teng Huyuan tidak berhenti sampai di sana. Ia menggerakkan tengkoraknya untuk maju menyerang ke arah Wang Lin, dan Wang Lin pun mencoba untuk menahannya menggunakan pedangnya. Dalam pertarungan sengit tersebut, Wang Lin berhadapan melawan Teng Huyuan menggunakan kekuatan segel larangannya berupa serangan pedang terbang ke arah dari Teng Huyuan. Teng Huyuan juga mengeluarkan serangan berupa dari bayangan tengkorak untuk menghentikan semua serangan pedang dari Wang Lin. Yang sampai pada akhirnya dalam pertarungan tersebut pedangnya Wang Lin bisa menghancurkan tengkorak dari Teng Huyuan. Yang setelah itu pun Wang Lin mengarahkan pedangnya ke arah dari Teng Huyuan. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-51 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan pertempuran yang masih belum usai. Yang dalam pertempuran tersebut terlihat di sini Teng Huyuan sudah tidak sanggup lagi untuk melawan Wang Lin, dan juga ia merasa kesal karena rencananya yang sudah beratus tahun berjalan dihancurkan oleh Wang Lin. Dan di saat itu juga kita diperlihatkan dengan penetua Punanzi yang datang untuk menyelamatkan Teng Huyuan. Dan di saat itulah Wang Lin mencoba untuk menghancurkan Punanzi juga menggunakan kekuatan dari dewa raksasanya. Yang dalam pertarungan tersebut Wang Lin bisa mengalahkan Punanzi, yang sebenarnya juga pada pertemuan ini adanya orang ketiga tetapi masih belum diperlihatkan. Sedangkan untuk Teng Huyuan yang masih belum tewas, di sini ia digeret oleh Wang Lin di kondisi tubuhnya yang sudah terbaring lemas. Yang pada saat ini Teng Huyuan tidak terima karena Wang Lin yang telah membuat kekacauan di keluarga Tengnya. Tetapi Wang Lin menjawab bahwasannya itu merupakan kesalahan dari Teng Huyuan sendiri karena telah mengacaukan keluarganya terlebih dahulu. Dan Wang Lin pun menghabisi Teng Huyuan menggunakan kekuatan jiwa dari keluarga Teng. Cukup ironis sekali Teng Huyuan dihajar habis oleh para anggota keluarganya sendiri. Dan itulah ending dari balas dendam Wang Lin kepada keluarga Teng yang akhirnya bisa diselesaikan. Dan untuk cerita kedepannya akan masuk ke cerita baru lagi, yaitu Wang Lin yang akan mengembangkan kultivasinya untuk bisa naik ranah lebih tinggi lagi sampai berada di puncak dari kultivator. Jadi bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan alur cerita terbaru dari serial Donghua Renegade Immortal selanjutnya, bisa subscribe channel Mimin, biar nantinya jika Mimin telah upload video terbaru dari serial Donghua Renegade Immortal langsung muncul di beranda kalian dan kalian gak ketinggalan. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 王林，不是这样的。
威名。风化人，你还只为了这一剑？你让子弟送死拖延，老夫能杀你一次。化神法吧。